Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kesman. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan submateri tentang SIG, Sistem Informasi Geografis. Mata pelajaran ini yaitu adalah SIG sendiri ya, Sistem Informasi Geografis. Terima kasih. Pertama saya akan membahas tentang materi apa saja yang akan saya bahas di sini. Kalau mau lihat silakan lihat selanjutnya. Ya, inilah yang akan saya bahas selanjutnya dari SIG. Jika ingin pembahasan lebih lanjut lagi, silakan ikuti terus video ini, oke? Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dan sejarah SIG. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah SIG. SIG itu terdiri dari tiga kata, yaitu Sistem, Informasi, dan Geografis. Pertama, sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua itu adalah informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang ketiga, geografis. Geografis adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang yang ada di bumi. Jadi apa itu SIG? SIG adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, dan pelayanan umum lainnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah SIG. Kajian SIG mulai berkembang sejak tahun 1700-an, ditandai dengan diterapkannya teknik survei modern untuk pemetaan topografis. Kemudian pada awal abad ke-20 muncul pengembangan litografi foto. Hal ini berdampak pada pengembangan peta, yaitu mulai dipisahkannya data dalam peta menjadi beberapa lapisan. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang disiplin ilmu yang berkedudukan dengan SIG, Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, kartografi. Apa itu kartografi? Kartografi merupakan sebuah studi dan seni membuat peta. Kartografi menggabungkan sains, estetika, dan teknik untuk bisa menyatakan bahwa realitas dapat dimodelkan dengan cara yang bisa mengomunikasikan informasi spasial secara efektif. Yang kedua, penginderaan jauh atau inderaja remote sensing adalah seni
dan ilmu ya untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah di atasnya atau di bawahnya dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Yang selanjutnya adalah fisika. Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Yang selanjutnya adalah statistik. Statistik yaitu kumpulan data yang memiliki bentuk berupa angka dan dapat disusun ke dalam bentuk tabel maupun diagram, yang mana isi tersebut dapat menjelaskan tentang masalah yang khusus. Selanjutnya adalah perencanaan kota. Perencanaan kota yaitu adalah perencanaan tata ruang kota yang mencakup segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kota yaitu pembuatan gambaran pola lingkungan fisik yang ada dan hubungan ruang kota dengan fungsi yang saling berkaitan. Selanjutnya adalah informatika, merupakan disiplin ilmu komputer yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek fisik geografi. Aspek fisik menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Contohnya, bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, tumbuhan dan hewan, serta semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Aspek fisik ini dibagi lagi menjadi aspek topologi atau wilayah, aspek biotik manusia, vegetasi dan hewan, dan aspek non-biotik tanah, perairan, dan iklim. Aspek fisik geografi menitik beratkan pada kajian mengenai fenomena-fenomena geosfer yang mempengaruhi hidup manusia. Pada umumnya, aspek fisik geografi berurusan dengan fenomena-fenomena yang dipengaruhi oleh alam secara langsung, bukan oleh manusia. Pada dasarnya, aspek fisik geografi dapat dikategorikan secara luas ke dalam 3 kategori, yaitu keilmuan yang membahas bentuk bumi dan pengukuran unsur biotik, flora dan fauna serta makhluk hidup, unsur abiotik, cuaca, tanah, batuan, dan mineral. Jika kita pecah lebih dalam, ketiga kategori luas tersebut dapat dikonsolidasikan menjadi beberapa lingkup kajian dan keilmuan yang terpisah. Berikut ini adalah beberapa contoh lingkup kajian geografi yang termasuk ke dalam aspek fisik geografi, dan berikut ini aspek fisik yang dapat dikaji atau diamati. Yang pertama, aspek topologi. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan letak lokasi atau suatu wilayah, bentuk muka bumi, luas area dan batas-batas wilayah yang memiliki ciri-ciri khas tertentu. Aspek biotik. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur vegetasi. Unsur vegetasi seperti tumbuh-tumbuhan atau flora, dunia binatang atau fauna, dan kajian penduduk. Aspek non-biotik. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur kondisi tanah air atau hidrologi, baik itu perairan, darat maupun laut, dan kondisi iklim di suatu wilayah. Contoh dan aspek fisik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Aspek sosial. Aspek sosial adalah seluruh masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi karena aktivitas dan serta kreativitas manusia yang ada di permukaan bumi. Beberapa hal yang dikaji dalam aspek sosial antara lain aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ada aspek lain selain aspek fisik. Kajian geografi pula mencakup aspek sosial. Geografi mengkaji manusia yang hidup di dalamnya dari keterkaitannya dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial pula meliputi aspek politis, antropologis, ekonomis, dan
aspek yang berhubungan dengan budaya atau pola hidup manusia. Pada aspek ini, manusia dipandang sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Ada beberapa aspek sosial yang dikaji, yaitu yang pertama,